Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Kismanto Yusuf. Kita mulai jadi aljabar dan persamaan linear satu variabel. Aljabar ya. Ini materi baru bagi kalian. Karena di SD belum pernah ketemu. Kalau bilangan bulat, pecahan kan sudah ketemu ya. Kemudian himpunan juga materi baru kemarin. Ya, cuman kan himpunan mudah lah kalau cuman simbol-simbolnya aja yang baru kan. Oke. Ini ada bentuk aljabar. Nah, nanti kita ini Bapak aljabar namanya tadi betul Al-Khwarizmi ya. Tuh nanti bentuknya. Nah, nih ilustrasinya. Siapa di sini yang nggak punya dompet? Ada nggak punya dompet? Punya semua ya? Ada. Berarti kalau nyimpen duit, kalau pas ke sekolah kantong aja ya, masuk tas ya. Nah ini contoh, Bapak kasih. Misalnya kamu kalau pas masuk sekolah ya, atau pas misalnya mau keluar rumah kan biasanya dikasih sangu tuh, dikasih ongkos dan seterusnya ya. Misal kamu nggak tahu itu yang ada di dompet itu duitmu tinggal berapa, tahu-tahu karena kamu perginya cuman ke warung, kamu dikasih tambahan 5.000 uang sakunya ya. 5.000 kecil ya, karena cuman ke warung. Kalau ke Jakarta ya 5 juta ongkosnya ya kan. Oke, jadi kamu tadi kan nggak tahu isi dompetnya awalnya. Nah, tiba-tiba setelah kamu keluarin isi dompet itu jumlahnya berapa tuh? Kamu hitung berapa tuh? Iya 185. Dikasih ibumu 5.000, tiba-tiba kamu keluarin isi dompetnya semuanya 185.000. Kita belum tahu isi dompet tadi ya. Kita misalkan dengan U ya. Misalnya uang semula yang ada di dompet itu U. Maka gimana cara nuliskan? Berarti kan U ditambah 5.000 tadi kan, yang dikasih ibumu tadi. U ditambah 5.000 hasilnya 185.000. Nah, ini dia yang namanya bentuk aljabar. Kenapa? Ya U karena tadi kita belum tahu kan nilai yang ada di dompet ini. Uang yang ada di dompet ini kita belum tahu tadinya. Nah kita misalkan U. Boleh nggak misalkan yang lain? Boleh. D misalnya karena isi dompet. Atau A boleh. Nah ini U ini hanya mewakili uang yang ada di dompet, dimisalkan dengan huruf karena kita belum tahu. Oke. Jadi U uang awalnya semula ditambah 5.000, 185.000. Nah nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai ini. Nilai ini kan belum kita ketahui kan, nilai U tadi. Nah gimana caranya? Nanti kita belajar namanya persamaan linear satu variabel. Oke ya, John ya sampai sini ya. Misal contoh lain, ini kalau dituliskan U tambah 5.000. Nah inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Nilai yang belum ditentukan disebut variabel. Berarti variabelnya yang mana? Ya, variabelnya yang U ya. Misalnya kamu beli ke koperasi, beli 5 pensil, harganya 20.000. Berarti 5 kali pensil sama dengan 20.000. Nah, itu P-nya itu pensil. Berarti harga satu pensil kan belum tahu. Nah, tinggal gitu ya. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, jadi U-nya itu variabel. Nah, misalnya kamu nih, kamu kan pelajar ya. Kamu punya cita-cita mau berangkat haji. Nah, mulai siapa di sini yang nggak pengen naik haji? Ayo, dong. Pasti pengen semua kan? Muslim semua kan? Pasti itu cita-cita yang mulia karena bagian dari rukun Islam ya. Rukun Islam ke-5 kan naik haji bila mampu. Nah, dari sekarang sudah mulai merencanakan. Rencananya gimana? Berarti nabung kan? Kita ilustrasikan. Misal kamu sekarang sudah punya uang 3 juta. Ya. Ingin rencana selama 10 tahun kamu nabungnya. Berarti 120 bulan kan? Nah, berarti per bulannya kamu harus nabung berapa supaya bisa naik haji? Nah, ya. Misalnya sekarang untuk daftar haji kan 25 juta. Nah, 25 juta itu ternyata sudah punya tabungan 3 juta. Berarti 3 juta ditambah 120 bulan ini ya.
dikali per bulannya kamu akan nabung berapa. Nah, itu kamu akan bisa cari ya. Jadi tujuan belajar aljabar gitu. Jadi bisa kamu ngitung, oh kalau saya nabung, nanti kita hitung sama-sama ya. Jadi kalau kamu sudah punya 3 juta untuk daftar haji 25 juta, pingin 10 tahun nabung, 10 tahun berarti kalau sekarang umur kalian berapa? 13 tahun ya, ada di 12 tahun ya mungkin ya. Berarti sekitar 22 tahun kalian sudah bisa daftar haji ya, umur 22 tahun. Itu masih kuliah lah, umur-umur kuliah ya kan. Oke, paham sampai sini ya. Jadi ilustrasinya gitu. Nah, nanti loh sabar. Nah, nanti kita akan belajar itu gimana cara menentukan per bulannya. Itu namanya persamaan linear satu variabel. Oke, kita contoh lain. Misalnya ibumu sering belanja ya, belanja sayuran kan? Tujuannya untuk masak sehari-hari kan? Misal untuk belanja sayuran itu macam-macam. Kemudian sama ayahmu dikasih uang belanja itu 4 juta. Gimana cara ngatur keuangannya? Nah, ini pakai ilmu matematika, pakai aljabar ya. Misalnya untuk beli beras saja sebulannya itu 600.000 ya. Berarti yang untuk belanja sayur tinggal berapa? Iya, tinggal 4 juta. Iya, tinggal 4 juta dikurang 600.000 kan? 600.000 kan untuk belanja beras ya. Nah, 1 bulan 30 hari kan? Berarti 30 kali nanti perharinya belanjanya berapa ribu ya. Ini juga bentuk aljabar ya kan. Sampai jadi bisa ya. Jadi untuk menghitung berapa belanja yang harus dikeluarkan tiap hari, itu ibu juga pakai perhitungan matematika. 4 juta dikurang 600.000 dulu, di sisinya 600.000 ini pasti untuk beli beras sudah yang pasti. Nah, 30 hari tinggal kali berapa perharinya. Nah, nanti itu yang jadi menu makanan kalian tiap hari. Beda-beda kan menunya. Hari ini ayam goreng, besok ayam sayur dan seterusnya. Sayurnya tetap lengkap supaya sehat. Oke ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang Bapak singgung di awal, Bapak aljabar. Siapa Bapak aljabar? Nah, tadi ya, Al-Khwarizmi. Nah, kamu bisa browsing ya lewat Google. Al-Khwarizmi itu penemu aljabar luar biasa, dan angka 0. Nah, bayangkan angka 0 itu ditemukan juga. Bingung kalau nggak ada angka 0 kan. 10.000 kalau nggak ada nolnya bingung juga, jadi cuma 1 ya. Tapi nama aslinya Al-Khwarizmi atau Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi ya. Dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan ya. Uzbekistan itu bagian bawah dari ini ya, Rusia ya. 780 Masehi. Nah, ini ilmuwan yang paling berjasa nih ya. Paling berjasa dalam bidang kehidupan ya, tidak hanya matematika. Jadi tujuan kita belajar aljabar dan persamaan linear menentukan nilai yang belum diketahui tadi ya, supaya jadi benar, ya kan? Contoh, ini berapa berarti U-nya ini? Ya tinggal 185 dikurang 5.000 kan? 2.000. Nah, itu yang mudah kan? Belajar aljabar itu mudah. Nah, ini contoh yang tadi ya, ibu tadi 4 juta dikurang 600.000 itu sama dengan 30 kali berapa perharinya ya. Contoh lain, misal tadi beli 4 buku harganya 12.000, berarti harga 1 buku berapa? Ya sama kan, sederhana ngitungnya. 4 dikali berapa yang hasilnya 12 gitu kan. Nah itu, atau iya 3.000 ya. Atau B-nya, atau B-nya harga 1 bukunya itu 12.000 tinggal dibagi 4 kan. Nah itu nanti kita belajar lebih lanjut. 12.000 bagi 4 berapa? 3.000 ya. Nah, kenapa kok harus tahu mana yang variabel, mana koefisien, mana konstanta? Karena nanti ketika mau ngitung harus paham itu. Oke, kita lihat. R pangkat 2 itu disebut apa tadi? Variabel. Betul, karena kita belum tahu kan berapa nilai R-nya. Boleh nggak diganti 1? Boleh. Boleh nggak diganti 5? Boleh, karena variabel. Namanya variabel kan peubah, bisa diubah-ubah ya. Sehingga nanti supaya nilainya jadi benar, variabel itu harus berapa nilainya. Nah, berarti di sini mana lagi? Ada nggak yang variabel? Oke ya, berarti iya betul, P juga disebut variabel. Oke ya.
Nah, berikutnya, istilah berikutnya adalah koefisien. Nah, koefisien itu angka yang nempel di variabel di depannya, pengalinya ya. Ini artinya 2 kali R kuadrat, 2 kali R ya. Nah, itu disebut koefisien. Sama 3 ini ya. 3 dikali P, berarti 3 angka yang nempel di variabel itu namanya koefisien. Oke ya. Oke, paham sampai sini ya? Nah, ada variabel, ada koefisien. Nah, terus ada angka sendirian nih, enggak konstanta. Nah, 3 istilah ini yang perlu kalian ingat, pahami. Mana yang variabel, mana koefisien, mana konstanta. Karena ini nanti ketika perhitungan persamaan linear ini yang kita pakai. Paham sampai sini ya? Oke. Sehingga kita bisa jabarkan mana sih yang namanya variabel, R pangkat 2 dan P, ya. Kemudian mana yang koefisien, 2 dan 3. Mana yang konstanta? Konstantanya ya negatif 5. Oke. Jadi kita jabarkan variabelnya yang P pangkat 2, P pangkat 3 sorry, XY ya. XY ini semua, XY pangkat 2 dan X. Oke. Jadi ini paket, satu paket. Jadi pangkatnya juga harus disebutkan. Kemudian yang koefisien yang mana? Koefisien yang negatif 7 ini ya. Kemudian positif 3 dan negatif berapa di sini? Iya, 1 pada aljabar, ingat nih, harus diingat. Iya, 1 ini tidak ditulis dalam aljabar ya, tapi kita harus tahu. Oh, kalau nggak hanya variabel saja berarti koefisiennya di sini ada 1. Karena ada negatif berarti negatif 1. Oke, paham sampai sini ya. Nah, kemudian yang terakhir, konstantanya negatif 9. Oke ya. Nah, negatif 9, negatifnya ikut. Setelah kalian tahu variabel, koefisien, konstanta, nah kita lanjut ke apa sih persamaan linear satu variabel. Nah, yang namanya persamaan ya, berarti kan sama, diibaratkan dengan timbangan. Ya, berarti kan setimbang antara kiri dan kanan ya. Ya, ini emasnya 5 butir, ini 10 butir. Nah, yang di kantong ini kita belum tahu emasnya ada berapa, ya kan? Berarti 5 atau yang di kantong Y ini kan, ditambah 5 emas ini sama dengan 10 kan? Nah, jadi kita bisa tuliskan persamaannya Y tambah 5 sama dengan 10. Nah, sederhana kan? Berarti Y-nya berapa? 5 juga ya kan, 5 tambah 5 kan 10 ya. Nah sekarang yang pertidaksamaan, tadi kan persamaan berarti harus sama. Nah, pertidaksamaan berarti ada yang tidak sama. Oke, kita kasih contoh nih. Misalnya kalian lihat kalau di jalan tol ya, ada batas kecepatannya maksimum 80 km per jam, minimum 60 km per jam. Artinya apa? Batas kecepatannya maksimum berarti paling tinggi itu 80. Iya, nggak boleh lebih. Nah, kalau dituliskan dalam matematika ini namanya ini lambang ketidaksamaan atau lambang pertidaksamaan. Jadi kecepatannya kurang dari atau sama dengan 80. Boleh 80 ya kan, maksimum. Kalau sudah lewat 80 nggak boleh lagi. 100 misalnya nggak boleh kan, karena jalannya mungkin bergelombang, membahayakan ya kan. Kalau di tol juga nggak boleh. Makanya di sini tulisannya minimal 60 km per jam kan. Berarti nggak boleh di bawah 60, artinya 60 boleh ya, karena minimum ya. Berarti 60 boleh, 65, 61 km per jam boleh ya. Artinya kalau di jalan tol itu nggak boleh juga jalan pelan-pelan banget, tumbur sama orang belakangnya ya. Karena jalan tol itu kan jalan cepat sebenarnya. Nah ini kan batas, kenapa? Karena bergelombang, jadi pelan 20 km per jam ya nggak usah dimasuk jalan tol lah. Tujuan jalan tol kan biar cepet nyampe, tapi juga nggak boleh kebut-kebut ya. Nah, ketika rambu ini dilanggar, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya kecepatannya lebih dari 80 km per jam, ketahuan CCTV, atau kalau misalnya lagi ngantuk lebih dari 100 km per jam bisa jadi kecelakaan. Atau kurang dari 60 misalnya terlalu pelan, tiba-tiba banyak kan kejadian, tiba-tiba dari belakang nyeruduk aja karena dia kecepatannya standar 80. Ya. Makanya matematika itu dipakai juga ilmunya, walaupun tidak ngitung kan. Orang nyupir itu nggak ngitung, tapi kan merasakan. Oh ini kecepatannya segini. Nah, ini belajar pertidaksamaan linier.
Kalau dituliskan berarti ini K-nya kan variabel, ya kan? 80 apa? 80 ini konstanta ya. Nah, ini pertidaksamaan linier satu variabel, ada variabelnya hanya satu, ada konstantanya ya. Ini contoh kalau nggak taat rambu-rambu, guling dia ya, terjun ke jurang ya. Ini bisa jadi kecepatannya lebih tinggi atau ngantuk. Nah, oke ya. Oke, contoh lain. Misalnya, ada di gerbang tol tuh, kan ada tinggi maksimal ya, tinggi maksimal 2,1 meter. Nah, ini kan mobil-mobil kecil berarti kan yang boleh masuk sini, ada batas portalnya ya. Jadi tinggi maksimal 2,1 meter. Berarti kalau ada truk tingginya 4 meter, pasti nggak bisa lewat sini kan? Nah, ini kalau dituliskan dalam matematika, berarti tingginya kurang dari 2,1. Ya, 2,1 masih boleh ya, paling ngepres ya kan. Tapi kalau sudah 3 nggak boleh, 2,5 udah nyangkut. 1 meter, mobil 1 meter boleh ya, ceper. Ada nggak tinggi mobil 1 meter? Ada ya, mobil-mobil sedan ya, ceper itu ya. Ferrari itu 1 meter itu paling ya, set boleh di sini lewat situ. Ya, mobil-mobil ini, mobil-mobil sport ya. Oke, kalau kira-kira maksain, misalnya ada juga nih yang terowongan ya kan, tinggi batas maksimalnya misalnya 3 meter. Ternyata ada truk muatannya tinggi betul. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini kan nyundul kan berarti. Nah, ini berarti melewati tinggi maksimal tuh. Barangnya pada jatuh bisa jadi. Ini masih cuma nyerempet aja, ada yang nyampe itu baknya ketinggalan tuh. Kalau dilihat di TV itu ya. Karena batas ketinggiannya lewat. Demikian video pada kali ini tentang aljabar dan pengantar untuk menuju persamaan linier satu variabel. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.